Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat bakut teh herbal yang enak banget untuk kesehatan keluarga. Selain sehat, rasanya juga enak banget loh. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Nah teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat bakut teh ya, yang herbal ya. Nah ini adalah herbal yang saya gunakan untuk membuat bakut teh ini. Ya di sini udah banyak banget herbal yang sudah kita kenal, tapi ada beberapa yang memang jarang kita pakai ya, cuman buat bikin bakut teh aja biasanya. Nah kayak gini ada goji berry, ada kurma ya atau dates ya. Ada goji berry juga di sini. Terus di sini ada yosom, ada kancau. Kancau biasa saya pakai untuk buang panas dalam gitu ya. Ada bawang putih, ada kayu manis, cengkeh, fennel atau adas manis, ada bunga lawang dan sebagainya. Nah ini nanti akan saya tulis di dalam description box ya, pemakaian daripada semua ingredients yang ada di dalam piring ini ya. Oke. Nah, di sini saya juga udah siapkan daging iga babi yang super. Ini saya beli di pasar daging iga babi super. Ini sekitar 700 gram dan saya juga sediakan kantong seperti ini. Ini adalah kantong dari kain buat beli tahu gitu ya. Saya buat jadi kantong ramuan seperti ini. Nah, nanti semua bahan-bahan ini akan dimasukkan ke dalam kantong kecuali bawang putihnya ya, teman-teman. Ini semua akan saya masukkan ke dalam kantong. Ini kantong untuk khusus saya bikin untuk herbal ya. Jadi ini warnanya agak sedikit buram karena ini sering dipakai buat herbal ya. Jadi bukannya kotor ya. Kalau yang baru tuh kayak gini. Ini saya udah bikin yang baru. Kalau buat herbal yang sedikit pakai yang kecil. Kalau yang herbal yang banyak tuh pakai yang gede kayak gini ya. Nah ini saya masukin semua bumbunya ya. Di sini ada kayu manis ya, ada cengkeh, saya masukin semua di sini ya, ada tangkui, ada kangcau ya, di sini udah masukin semua, ada yuzu ya, ada dates, kurma kayak gini. Masukin aja semua ke dalam sini supaya nanti airnya kuah kita nggak kotor. Nah itu saya sudah panaskan rebus air ya. Nah ini nanti bumbunya kita masukkan dulu ke dalam air sambil kita cuci bersih dan rebus sedikit. Dia punya daging iganya ya. Tutup. Nah ini kita ikat ya seperti ini. Nah, kayak gini kita ikat. Kita buka ya, ini udah mendidih tuh. Saya udah panaskan aja banyak karena kalau kita mau bikin ramuan herbal itu harus banyak, apalagi ini saya pakai sekitar 700 gram iga babinya ya. Nah ini herbalnya kita masukin ke dalam ini sama dengan si bawang putihnya juga. Nah itu, nah ini kita biarkan dia digodok-godok, apinya kecil aja ya, yang kecil. Nah ini saya akan rebus si iganya. Nah ini udah jadi seperti ini ya. Ini kita matikan aja apinya, lalu ini kita angkat ke baskom kayak gini yang isi air ya, isi air dingin ya. Kita masukin, mau kita cuci ya teman-teman, kayak gini ya teman-teman ya. Lalu kita cuci ya, kita cuci pakai air bersih kayak gini. Bagian-bagiannya itu kita bersihkan gitu ya, airnya kecil-kecil aja kayak gini. Bagian yang masih ada kotor-kotornya gini teman-teman, kita buka. Nah ini kita masukkan si daging iga yang sudah kita rebus sebentar tadi. Masukin aja kayak gini.
kita aduk-aduk sedikit. Nah, kita tutup lagi, kita rebus ya selama lebih kurang 2 jam dengan api kecil ya, supaya dia meresap. Nah, nanti kalau dia udah benar-benar lembut, udah benar-benar nyerap, ketiganya kita bisa tes rasa, kita bisa tinggal kasih garam dan sedikit penyedap atau bubuk nyabur. Langsung deh siap disajikan ya. Ini udah airnya udah nyusut ya, dan ini juga bagian jamurnya sama dagingnya ini sudah lembut. Saatnya kita kasih garam ya teman-teman. Ini saya tes dulu jamurnya. Oh, jamurnya udah lembut, paling sedikit lagi lembut ya. Nah, ini dagingnya udah pada lembut, tulangnya sampai kebuka gitu, udah lembut sekali. Nah, ini waktunya kita kasih yang namanya garam ya. Kita mengaduk, kita mau aduk dia punya ramuan sama garam ya teman-teman. Kita akan kasih garam teman-teman, kita akan kasih sekitar 1 sendok makan karena ini jumlah bakut yang saya masak lumayan banyak. Ini saya 1,5 sendok teh dulu deh ya. Ini kita aduk, lalu kita coba ya teman-teman rasanya. Lalu kita akan kasih gula pasir sedikit untuk menetralkan rasa, sedikit aja, 1 sendok teh aja. Jangan lupa kita kasih bubuk jamur atau penyedap yang kalian punya di rumah, sesuaikan dengan yang kalian punya aja. Kita kasih bubuk jamur sekitar 1 sendok teh. Wow, jadinya udah cakep banget. Nah, waktunya kita sajikan. Jadinya seperti ini. Tuh, ini hasil dari kita bikin bakut teh ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah, ini gampang banget. Ini tinggal kita garnish aja dengan potongan daun ketumbar. Nah, daun ketumbar ini sendiri manfaatnya banyak banget ya untuk kesehatan. Dan saya tuh suka banget dengan baunya atau harumnya yang khas. Buat kalian yang nggak suka, kalian boleh skip. Tapi kalau buat saya enak banget makan si bakut teh ini dengan sedikit aroma dari si daun ketumbar ini. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Ini dia bakut teh ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini menjadi inspirasi juga buat keluarga kalian untuk bikin makanan yang enak, bergizi, dan juga siap pos seperti ini ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dadah! Dadah!